Kebakaran rumah di pemukiman padat penduduk Kota Mataram sempat membuat panik warga. Polisi akhirnya tetapkan supir mobil istri Gubernur NTB berinisial ZA sebagai tersangka. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Berbagai informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, kebakaran rumah di pemukiman padat penduduk Kota Mataram sempat membuat panik warga. Penyebab kebakaran diduga arus pendek listrik. Kepulan asap membumbung tinggi dari pemukiman padat penduduk yang ada di lingkungan Kekali Kijang, Skarbela sempat membuat warga panik. Sejumlah warga pun berusaha mendatangi TKP rumah yang terbakar untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera tiba di lokasi dan berhasil memadamkan kobaran api sehingga tidak merembet ke rumah warga. Saat musibah kebakaran, kondisi rumah sepi ditinggal pergi pemiliknya. Astagfirullah. Aneh dagangan dengan kalah terus barang jelap nyala doang. Di nutu nu terus sana. Denara dengan Nyala api dia. La ilaha illallah. Moto pau ngejek aku nih. Sampai saat ini penyebab kebakaran belum diketahui pasti namun diduga karena arus pendek. Petugas masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, polisi akhirnya menetapkan supir mobil istri Gubernur NTB berinisial ZA sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan di Jalan Bypass Bil yang mengakibatkan satu balita tewas. Sopir mobil istri Gubernur NTB berinisial ZA akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan di Jalan Bypass Bil Labulia, Kecamatan Conggat, Kabupaten Lombok Tengah. Mobil yang sebelumnya yang ditumpangi istri Gubernur NTB Sri Yulianti tersebut menabrak sepeda motor hingga menewaskan satu orang balita dan dua orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Dalam kejadian ini, polisi telah menggelar perkara hingga kasus ini naik dari lidik dan masuk ke tahap sidik. Pengendara tersangka pun dikenakan pasal 310 ayat 4 tentang kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. Kendati demikian, tersangka belum bisa ditahan lantaran administrasi yang belum lengkap. Untuk kasusnya sendiri dari tahap lidik sudah naik status menjadi tahap sidik. Tahap sidik ya? Iya. Akan ada tersangka, Bro? Untuk tersangka kita sudah menetapkan ZA sebagai tersangka kasus kecelakaan ini. ZA itu siapa? Inisialnya adalah ZA. Sebagai pengemudi kendaraan roda empat. Terus tersangka sekarang gimana? Ditahan? Untuk tersangka untuk saat ini posisinya masih ada di unit Gakum. Jadi apabila administrasi sudah lengkap kita akan lakukan penahanan. Untuk kronologi kejadian, pengendara roda 4 dengan jenis CR-V itu datang dari arah timur dengan kecepatan 80 km per jam dan tersangka tidak mengetahui keberadaan roda 2 di depannya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, korban aplikasi FEC di NTB terus bertambah. Data OJK NTB mencatat 80.000 korban dari aplikasi FEC atau Future E-Commerce. Data sementara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK NTB sebanyak 80.000 orang yang menjadi korban dari aplikasi Future E-Commerce atau FEC. Jumlah korban bisa saja terus bertambah sebab hingga saat ini masih banyak korban yang menolak untuk melapor. Bahkan dari puluhan ribu korban yang terdata diketahui banyak guru dan ASN yang turut menjadi korban. Adapun bagi korban yang telah melapor, pihak OJK juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian guna mengusut tuntas kasus investasi bodong yang telah memakan ribuan korban.
Pihak OJK pun mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati saat hendak menginvestasikan uangnya, terlebih skema yang sama kerap muncul dalam beberapa tahun terakhir seperti halnya Hypo hingga FEC. Kita minta kepada para korban yang terkena dampak dari FEC ini segera melapor kepada kepolisian terdekat gitu ya, supaya bisa ditindaklanjuti lah oleh kepolisian ya, oleh aparat yang berwenang. Kepada masyarakat, Riko mengingatkan untuk segera melakukan cross-check apabila kembali menemukan aplikasi serupa dengan menghubungi hotline OJK. Disebutkan juga izin usaha FEC di bawah Kementerian Perdagangan, namun setelah diketahui adanya kegiatan penghimpunan dana masyarakat, maka Satgas Pagi mendalami dan berkoordinasi dengan pusat guna mengetahui posisi perizinan untuk FEC. Namun di kantor pusat juga FEC terpantau tidak ada aktivitas, sehingga setelah melalui proses izin FEC dicabut. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. iNews TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis supla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. The great events and programs in September. Rangkaian turnamen BWF World Tour 2023. FIBA World Cup 2023. AFC Under 23 Qualifiers 2024. European Qualifiers 2024. Asian Games Hangzhou 2023. Anugerah Komedi Indonesia 2023. New programs terekam. Dapur Masih. The great events and programs in September. Exclusive on iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget.
Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pasca diisukan telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kedatangan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi di Bandara Udara Muhammad Salahuddin Bima disambut histeris oleh para warga. Beginilah suasana penyambutan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi saat tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Ratusan warga terharu histeris melihat Wali Kota Bima yang baru datang dari Jakarta setelah diisukan dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK RI atas dugaan kasus pengadaan barang dan jasa serta dugaan gratifikasi. Bahkan warga rela saling berdesakan dari pintu keluar bandara menuju mobil penjemputan hingga mengantarkan Wali Kota Bima ke kediamannya di Raba Dompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima. Di hadapan ratusan warga, Wali Kota Bima Muhammad Lutfi berpidato bahwa dirinya akan selalu tunduk terhadap hukum karena hukum merupakan panglima tertinggi di negeri ini. Lutfi juga tidak pernah berkecil hati dan bersedih jika tidak bisa membangun Kota Bima yang lebih baik lagi hingga mampu bersaing dengan kota-kota lain yang telah maju meski saat ini tengah dihadapkan dengan proses hukum atas dugaan kasus pengadaan barang dan jasa serta dugaan gratifikasi yang mengarah ke dirinya. Ia berharap proses hukum yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi bisa berjalan sesuai dengan relnya sehingga keadilan bisa diletakkan setinggi-tingginya. Pada prinsipnya, Wali Kota Bima akan selalu konsisten membantu KPK serta kooperatif dalam menghadapi setiap proses hukum. Keluarga besar Kota Bima, kita harus tunduk terhadap hukum. Saya tidak pernah berkecil hati, tidak pernah bersedih. Saya hanya menangis kalau tidak bisa membangun kota ini. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menggeledah sedikitnya 7 lokasi di Kota Bima untuk mencari bukti lain terkait dugaan kasus gratifikasi serta dugaan kasus pengadaan barang dan jasa. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, mesin penggilingan padi di sejumlah lumbung pangan di Lombok Barat hilang di gondol maling. Akibat kejadian tersebut, operasional penggilingan padi terganggu. Sejumlah lumbung pangan di Lombok Barat yang dikelola oleh gabungan kelompok tani di 2 kelompok, yaitu Gapoktan Montong Are Kediri dan Gapoktan Batu Kutan Armada, mengalami kehilangan mesin dinamo penggilingan dan pengeringan padi raib di gondol maling. Terkait persoalan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Indah Damayanti membenarkan 2 Gapoktan itu kehilangan mesin dinamo penggilingan dan pengeringan padi dan pihak Gapoktan telah berjanji bertanggung jawab atas aset pemerintah yang hilang tersebut. Itu kan ada yang di Batu Kuta juga hilang, akhirnya sudah diganti, kelompok mengganti sendiri, langsung diganti. Itu mesinnya berarti ya? Bukan, sebetulnya kayak dinamonya gitu. Oh iya. Maksudnya berat, deh, itu diganti lah sama kelompok, jadi sudah tidak masalah lagi. Untuk operasional mereka masih belum ya? Sudah. Yang di Montongare? Sudah mulai, sudah mulai operasional semuanya. Akibat raibnya mesin penggilingan padi tersebut membuat operasional penggilingan padi tersendat di 2 Gapoktan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Desa Wisata Setanggor Praia Barat, Lombok Tengah berhasil masuk ke 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 setelah bersaing dengan 4.575 desa se-Indonesia Raya. Desa Wisata Setanggor Praia Barat, Lombok Tengah lolos ke 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Desa Wisata Setanggor yang memanfaatkan keindahan alam pedesaan dan kearifan lokalnya berhasil masuk 75 besar setelah bersaing dengan 4.573 desa se-Indonesia.
Wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Stanggor Praia Barat, Lombok Tengah dimanjakan dengan berbagai destinasi wisata alam hingga budaya yang eksotis. Konsep wisata budaya dan religi serta alam pedesaan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan saat berkunjung ke Desa Stanggor Praia Barat, Lombok Tengah. Fasilitas yang tersedia di Desa Stanggor Praia Barat, Lombok Tengah cukup lengkap, mulai dari galeri tenun, homestay, kuliner, kriya, seni, dan budaya. Menurut Direktur Tata Kelola Destinasi Menparekraf RI Indra Nitua, Desa Stanggor Praia Barat, Lombok Tengah masuk 75 besar anugerah Desa Wisata Indonesia karena memiliki potensi yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sendiri dengan kekayaan kearifan lokalnya. Sama-sama kita mendapatkan plakat dan segala macam sudah diserahkan kemarin. Mudah-mudahan itu sebagai tanda apresiasi kami dan apresiasi kita bersama tentang keikutan Desa Stanggor. Tahun 2022 sudah ikut, masuk 100 besar. Alhamdulillah 2023 masuk ke dalam 75 besar anugerah Desa Wisata Indonesia. Kita berharap ini sebagai contoh bagaimana keluarga besar masyarakat Stanggor bahu-membahu serta camat, kepala desa untuk membumikan pariwisata. Anugerah Desa Wisata ini sangat kita berharap untuk kedepannya desa-desa lain inilah menjadi eksersis, menjadi contoh. Beberapa kategori penilaian dari tim Anugerah Wisata Desa Indonesia 2023 mulai dari destinasi wisata alam dan seni budaya yang menjadi daya tarik pengunjung, homestay, toilet, souvenir, kuliner, kriya, digital, kreatif, dan CHSE. Kategori penilaian AWDI 2023 diharapkan mampu mendorong berkembangnya desa wisata menjadi wisata berkelanjutan berstandar internasional. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus, setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos.
Food Diary mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Special Weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Terima kasih Anda masih bersama iNews NTB pemirsa. MNC Peduli dukung kegiatan pencegahan stunting di Posyandu Keluarga Gotong Royong Mawar Putih 1 Kalimontong, Puskesmas Brang 6, Sumbawa Barat. MNC Peduli mendukung kegiatan Puskesmas Brang ini dalam kegiatan pencegahan stunting di Posyandu Keluarga Gotong Royong Mawar Putih 1 Kalimantan, Kecamatan Brang ini, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Serangkaian kegiatan dilakukan dalam posyandu tersebut seperti pemantauan fisik seperti berat dan tinggi badan, kemudian pemberian makanan tambahan bergizi, deteksi tumbuh kembang hingga imunisasi serta pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Sebanyak 15 tenaga kesehatan dari Puskesmas Brang ini dilibatkan untuk melayani setidaknya lebih dari 200 peserta dewasa dan lansia sangat antusias mendapatkan pelayanan kesehatan. Kami sangat senang sekali bisa dikunjungi oleh MNC Peduli. Terima kasih, semoga sukses. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa Barat mengatakan kegiatan rutin ini diharapkan kesehatan masyarakat dapat terus terpantau sehingga meningkatkan produktivitas. Dengan stunting yang sudah kami turunkan ini akan menjadi lebih kami target untuk ke depan di tahun 2023 ini kami di angka 6%. Sehingga nantinya dengan kehadiran MNC Peduli ini tentunya kami dalam hal ini sangat berterima kasih dan atas dukungan daripada MNC TV Peduli. Kehadiran MNC Peduli penurunan stunting yang sudah 6% jadi target di tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui betapa pencegahan stunting untuk menyambut generasi Indonesia Emas 2045 terus digencarkan Pemkab Sumbawa Barat. Berdasarkan survei BPGM, kita ini angka stuntingnya di bulan Agustus tahun 2023 yang terkini kami ini angka stuntingnya di angka 7,65%. Nah ini angka ini jauh dari bawah nasional. MNC Peduli terus mendorong penurunan angka stunting di Indonesia dengan berbagai programnya seperti bantuan makanan bergizi, juga mengedukasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui public service announcement. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain wisata pendakian Gunung Rinjani Kabupaten Lombok Timur memiliki berbagai potensi destinasi wisata, salah satunya adalah Bukit Pergasingan yang tawarkan pesona alam dengan hamparan sawah dan pemandangan deretan rumah warga dari titik ketinggian 1.750 meter dari permukaan laut. Bukit Pergasingan terletak di lereng Gunung Rinjani, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Sebelum mendaki Bukit Pergasingan, wisatawan diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan membayar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp25.000 untuk wisatawan mancanegara. Untuk menuju puncak Bukit Pergasingan 1.750 meter dari permukaan laut, para pendaki atau wisatawan harus menempuh perjalanan melelahkan 2-3 jam dengan jalur terjal, berliku, dan menantang. Namun rasa lelah selama pendakian akan terbayar tuntas saat tiba di puncak. Dari titik ketinggian, wisatawan bisa menikmati keindahan hamparan sawah, deretan bukit rumah warga Sembalun, dan kemegahan Gunung Rinjani.
Dari puncak bukit ini juga wisatawan bisa melihat pemandangan sunrise di pagi hari dan sunset yang sama cantiknya di sore hari. Kini Bukit Pergasingan menjadi destinasi favorit dan selalu ramai dikunjungi wisatawan, lebih lagi di setiap libur akhir pekan. Well, it's nice climb that hill with a nice view, and it's like a challenge mentally and physically. But we have a good guide, so that helps. And beautiful view is also helping. Okay. But it's tough, especially in the sun. But it's definitely worth it. Yeah. Jumlah pengunjung sekitar 500, ya kurang lebih lah 500 orang. Per hari. Itu kalau hari libur pekan ya. Weekend. Apa sih yang ditawarkan oleh Pegasingan sehingga banyak dikunjungi? Nah, untuk saat ini di Pegasingan itu banyak bang. Misalkan view contohnya di sawah, sama sunrise, sunset, apalagi tertuju langsung ke ini Rinjaninya langsung. Nah, bagi Anda yang hobi mendaki gunung dan wisata alam, Bukit Pegasingan di Sembalun, Lombok Timur bisa menjadi alternatif untuk mengisi libur akhir pekan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, keindahan sirkuit Mandalika yang dapat dilihat langsung dari atas Bukit Seger, Lombok Tengah menarik minat wisatawan berkunjung dan bersuah foto dari atas bukit. Letak bukit tepat di hadapan tikungan terindah, yaitu tikungan 10. Keberadaan Pertamina Mandalika Street Circuit di Kuta Mandalika kian membuat objek wisata di sekitar sirkuit menjadi pilihan para wisatawan. Salah satunya objek wisata Bukit Seger, bukit yang berjarak tak terlalu jauh dari sirkuit ini kian menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dari atas bukit, pengunjung dapat melihat langsung keindahan sirkuit secara utuh. Tak sedikit dari mereka memanfaatkan momen tersebut untuk sekedar bersuah foto dengan background sirkuit. Salah satu objek yang menambah keindahan sirkuit dijadikan background berfoto adalah tikungan eksotik yang bertuliskan Pertamina Mandalika Street Circuit tepat pada tikungan 10. Momen yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan sirkuit dari atas Bukit Seger, yakni pada sore hari terlebih saat menunggu matahari tenggelam. Pancaran cahaya sunset menambah keindahan sirkuit. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Seger, tapi belum serame ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame. Gitu sih, bagus. Kalau fasilitas mungkin kita belum terlalu lihat sih, karena setelah sirkuitnya jadi baru datang ke sini lagi gitu. Tapi ini aja udah cukup lengkap sih fasilitasnya. Nah, penasaran dengan keindahan sirkuit dari atas bukit atau ingin berfoto dengan background sirkuit? Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda untuk berkunjung ke Bukit Seger, sembari duduk santai dan menghabiskan waktu luang dengan terpaan cahaya senja. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Aryasih, mewakili tim bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.